Duel Roma dan Milan lagi-lagi tanpa pemenang. Ulangan musim 1999-2000 silam. AS Roma dan AC Milan bermain sama kuat di Stadio Olimpico pada pekan ke-32 Serie A 2022-23, Sabtu 29 April 2023. Duel mereka berakhir dengan skor 1-1. Kedua golnya tercipta di injury time. Roma sempat mengira akan menang setelah Tammy Abraham mencetak gol di menit 90+3. Tetapi Milan ternyata bisa menyamakan kedudukan lewat gol Alexis Saelemaekers di menit 90+6. Duel kedua tim lagi-lagi berakhir tanpa pemenang. Sebab pada pertemuan sebelumnya di San Siro, kedua tim juga bermain imbang. Serie A 2022-23 pekan 17, Milan versus Roma 2-2. Pada pekan ke-17 musim ini, Milan ditahan Roma di San Siro. Laga tersebut berkesudahan 2-2. Milan sejatinya unggul 2-0 terlebih dahulu melalui gol-gol Pierre Kalulu menit 30 dan Tommaso Pobega menit 77. Namun Roma mampu mencetak 2 gol balasan di penghujung laga. Ibanez menipiskan selisih skor untuk Roma di menit 87. Selain itu, Tammy Abraham membobol gawang Milan di menit 90+3 dan mengamankan 1 poin untuk Roma. Terakhir kali terjadi pada musim 1999-2000. Dua hasil imbang antara Roma dan Milan dalam satu musim kompetisi Serie A tergolong langka. Terakhir kali ini terjadi adalah pada musim 1999-2000 silam. Skornya pun sama, yakni 2-2 di kandang Milan dan 1-1 di kandang Roma. Pada pekan ke-16 musim itu, duel Milan versus Roma di San Siro berkesudahan 2-2. 2 gol Milan dicetak oleh Olivier Bierhoff dan Jose Maria, sedangkan 2 gol Roma dicetak oleh Marco Del Vecchio dan Vincenzo Montella. Pada pekan ke-33, mereka bermain imbang 1-1 di Olimpico. Roma unggul lewat gol Antonio Carlos Zago menit 11, kemudian Milan membalas melalui penalti Andriy Shevchenko menit ke-83. Saelemaekers sayangkan AC Milan gagal raih poin penuh. Alexis Saelemaekers menjadi juru selamat AC Milan saat laga sepertinya akan berakhir dengan kemenangan AS Roma yang mencetak gol di penghujung laga. Namun 3 menit usai tuan rumah unggul, winger Lincah Belgia itu sukses menyamakan kedudukan melalui tembakan dari dalam kotak penalti. Pertandingan Roma versus Milan memang akhir yang gila dari permainan yang sangat bisa dibilang membosankan. Kedua tim sama-sama kesulitan untuk menciptakan peluang dan gol yang tercipta merupakan tembakan pertama yang tepat sasaran. Berbicara kepada DAZN usai pertandingan seperti yang dikutip Milan News, penyelamat Milan Saelemaekers berbagi pemikirannya tentang laga tersebut. Dia keluar dari bangku cadangan pada menit ke-55 dan seperti yang dikatakan berhasil mencetak gol penyeimbang yang krusial. Tentang gol equalizer, gol penting tapi tim lebih penting. Sayang sekali kami tidak mendapatkan 3 poin karena itu sangat penting bagi kami. Kami senang dengan poin itu, tetapi kami membutuhkan 3 poin. Tapi sekarang mari kita fokus pada akhir musim. Milan akan menghadapi Cremonese selanjutnya dan meski hasil imbang itu penting, Rossoneri memang kehilangan 2 poin malam itu. Namun, setidaknya Roma tidak akan memiliki keunggulan head-to-head atas mereka, yang berarti selisih gol akan menentukan apakah mereka akan berakhir dengan poin yang sama. Menolak pensiun,
Ibrahimovic masih ingin cetak gol meski tak di AC Milan. Zlatan Ibrahimovic dilaporkan masih ingin terus bermain meski tidak harus bersama AC Milan, walaupun saat ini sudah berusia lebih dari 40 tahun. Seperti diketahui, saat ini Ibrahimovic telah banyak menghabiskan waktu di meja perawatan karena cedera yang dia dapatkan saat bergabung dengan AC Milan. Alhasil, Zlatan Ibrahimovic hanya tampil dalam 4 pertandingan bersama AC Milan di Liga Italia musim ini. Kendati demikian, dari minimnya kesempatan yang didapatkan Zlatan Ibrahimovic, dia masih mampu mencetak 1 gol untuk AC Milan. Menyikapi hal tersebut, Ibrahimovic dilaporkan ingin terus bermain meskipun jika pada akhirnya tidak hanya untuk AC Milan. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, disampaikan bahwa Ibrahimovic belum akan pensiun dan tetap akan bermain untuk Rossoneri atau bukan. Namun kontraknya dengan AC Milan akan berakhir tahun ini dan tampaknya klub tidak memiliki niatan untuk mempertahankan sang striker itu. Hal ini karena kondisi fisik striker asal Swedia itu mulai menurun dan sering mengalami cedera pasca operasi yang dia lakukan sebelumnya. Bahkan ketika akan diturunkan pada pertandingan melawan Lecce, Ibrahimovic justru kembali mengalami gangguan di betisnya. Dengan segala permasalahan itu, Zlatan Ibrahimovic rupanya belum ingin pensiun dan berharap bisa terus bermain meski tidak untuk AC Milan. Saat berbicara kepada Sky Italia, Di Marzio menegaskan bahwa Zlatan Ibrahimovic berharap dia bisa terus bermain. Pemain asal Swedia itu juga menunjukkan keinginannya untuk tetap bermain meski mengalami cedera saat pemanasan. Kendati demikian, masa depan Zlatan Ibrahimovic belum bisa dipastikan karena kontraknya akan berakhir pada tahun ini. Andai dia ingin tetap bermain, bisa jadi ambisinya itu tidak harus terjadi di klubnya saat ini, AC Milan. Selain itu, keputusan untuk tetap bermain agar bisa kembali ke tim nasional, sehingga tak menutup kemungkinan jika hal itu terjadi di klub lain. Di Marzio juga menambahkan bahwa segalanya mungkin bisa saja berubah, meskipun harapan untuk tetap melanjutkan petualangannya bersama AC Milan belum pasti. Sementara itu, Zlatan Ibrahimovic tentu banyak berharap untuk tetap bertahan di AC Milan hingga memutuskan gantung sepatu. Salah satu alasannya karena dia memiliki putra bernama Maximilian Ibrahimovic yang kini bergabung dengan tim muda AC Milan U17. Hal itu menunjukkan bahwa Zlatan Ibrahimovic sangat mencintai AC Milan dan berharap untuk tetap tinggal di Italia. Rafael Leao sepakat perpanjang kontrak dengan AC Milan. Rafael Leao telah setuju untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan AC Milan dan klub berharap dia akan menandatangani kesepakatan baru minggu depan. La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa jika Rafael Leao dan AC Milan telah mencapai kesepakatan verbal dalam pertemuan pada Kamis malam kemarin, di mana pemain berusia 23 tahun tersebut kontraknya akan selesai pada Juni 2024. Rossoneri kini hampir menyelesaikan perpanjangan kontrak senilai 7 juta euro untuk 5 tahun ke depan. Kesepakatan tersebut juga dilengkapi dengan bonus penandatanganan sebesar 2 juta euro. Satu-satunya bagian yang hilang adalah kesepakatan antara Milan dan Sporting CP, di mana Leao dilaporkan harus menyelesaikan urusannya dengan mantan klubnya tersebut sebelum benar-benar resmi menandatangani kontrak baru bersama Milan. Striker asal Portugal itu diketahui memiliki hutang denda sekitar 22 juta euro setelah mengakhiri kontraknya secara sepihak pada tahun 2018. Biaya aslinya adalah 16,5 juta euro yang telah dinaikkan menjadi 22 juta euro dengan biaya hukum dan bunga. Milan bersama Lille, klub yang bergabung dengan Leao dengan status bebas transfer pada tahun 2018, sebenarnya hampir mencapai kesepakatan dengan Sporting CP
di mana proses pembayaran denda akan ditetapkan sesuai dengan hasil sidang terakhir. Untuk selanjutnya, lampu hijau dari klub asal Portugal tersebut merupakan satu-satunya hal yang kurang sebelum Leo benar-benar menyelesaikan tanda tangan kesepakatan perpanjangan kontrak di San Siro.